Ini kalau nggak ngaji nggak ngerti kita, bener deh. Kena subhat-subhat Wahabi itu. Ya. Iya, gampang terpengaruh. Bener deh, subhat yang kayak gitu tuh orang awam gampang terpengaruh. Baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas sifat yang nomor 4 ya. Terakhir kemarin Sabtu pekan lalu kita sudah sedikit membaca ya, sudah kita jelaskan tentang sifat mukhalafatuhu lil hawadithi. Apa artinya? Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk ya. Allah itu berbeda dengan makhluk. Itu namanya mukhalafatuhu lil hawadithi ya. Ngantuk enggak ini Bapak Ibu? Ngantuk ya? Ya kalau ngantuk nyanyi dulu deh. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayah sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sekali lagi. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah iradah ilmun hayah sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ya, terima kasih. Sifat mukhalafatuhu lil hawadithi kemarin kita sudah baca kitab Al-Jawahiru Al-Kalamiyah. Ketika dikatakan bagaimana caranya beriman, meyakini sifat mukhalafatuhu lil hawadithi bagi Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluk ya. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang seperti Allah. Tidak ada. Baik itu zatnya maupun sifat-sifatnya, bahkan perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. La fi dzatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi. Itu yang disebutkan oleh Syekh Thohir bin Sholih Al-Jazairi ya. Pokoknya Pak, mudahnya itu Allah pokoknya bukan makhluk gitu aja ya. Allah bukan makhluk ya. Kita akan lanjutkan kemarin. Nah ini yang belum saya jelaskan tuh paragraf yang paling bawah itu cuma. Yang paling bawah, paragraf ketiga ya. Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama Bapak Ibu, dan ini sudah menjadi ijma', sudah disepakati ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Apa kata para ulama? Allah Subhanahu wa taala itu bukan berupa satu jisim. Bukan berupa jisim. Apa itu jisim? Nanti saya jelaskan. Yang kedua, Allah itu bukan berupa jauhar. Ada yang namanya jauhar ini. Allah bukan jauhar. Nanti apa itu jauhar? Nanti saya jelaskan. Yang ketiga, Allah juga bukan arad. Ya,
apa? Allah bukan arad. Jadi Allah bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad. Coba ikuti saya. Allah bukan jisim, Allah bukan jauhar, Allah bukan arad. Nah, jadi ada 3 istilah di sini ya. Ulama ahlu sunnah memberikan 3 istilah. Ada istilah jisim, yang kedua apa? Jauhar, yang ketiga arad. Nah, Allah itu bukan 3 ini Pak ya. Maksudnya apa? Nah ini saya jelaskan. Jadi sebetulnya jamaah, sebelum saya jelaskan apa itu jisim, jauhar dan arad, di dalam Al-Quran itu ada ayat bunyinya begini Pak. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, surat Asy-Syura itu ya. Surat Asy-Syura ayat keberapa ini? 11 kalau nggak salah ya. Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Laisa ora ono. Nah, kalau kata orang Jawa, laisa itu apa? Ora ono. Kamitslihi iku dene kaya Allah, iku kaya dene Allah, syai'un apa sewiji wiji. Kalau di pesantren kayak gitu Pak. Kayak bahasa Jawa ya. Laisa tidak ada Pak. Kamitslihi, ka itu artinya apa? Ka itu Pak. Seperti huruf K itu Pak. Jadi laisa, di sini ada nggak ya ayatnya? Sebentar ya. Saya biar jamaah melihat ayatnya. Nah ini. Itu ayatnya itu. Yang warnanya merah itu Pak. Laisa tidak ada. Terus ada huruf kaf di situ Pak Bu. K itu artinya seperti. Mithli juga seperti. K itu artinya seperti. Terus ada huruf mithli lagi Pak. Ada apa? Mithli itu. Kalimat lafaz mithli. Itu juga artinya seperti Pak. Kalau hi itu kembalinya ke Allah. Jadi kalau mau terjemahan tekstualnya, laisa tidak ada, ka mithlihi seperti yang seperti gitu. Seperti yang seperti Allah apa? Syai'un, sesuatu apapun. Nah, para ulama mengatakan ini ayat ini Bapak Ibu, Allah secara tegas mengatakan kepada kita, pokoknya Allah itu bukan sesuatu yang Anda bayangkan di kepala. Karena yang Anda bayangkan di kepala itu namanya syai'un, Mbak itu. Itu sesuatu makhluk semua itu, syai'un. Jadi kalau ada yang menganggap Allah itu berupa cahaya, nah itu salah. Kenapa? Karena kita yakin laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah, nggak ada yang mirip dengan Allah. Pak Ustadz, saya membayangkan Allah itu benda besar yang berada di atas aras begitu. Itu juga bukan Allah itu. Salah semua itu. Salah semua. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Pak Ustadz, apakah Allah itu pohon gede, gunung yang besar atau sosok yang besar? Tidak. Kita katakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu pun Pak yang serupa dengan Allah. Ada jamaah nanya, lah terus Allah apa gitu biasanya itu Pak. Nanyanya gitu, mentoknya begitu. Lah terus apa? Allah itu tidak bisa ditanya seperti apa Pak. Makanya Allah bilangnya laisa kamitslihi syai'un. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti di rumah ditanya anaknya, Ma atau Pak, Allah itu seperti apa sih gitu? Anda jawab laisa kamitslihi syai'un. Cukup begitu aja Pak. Sebagaimana Allah mengajarkan kepada kita, tidak ada yang serupa dengan Allah. Artinya apa? Jangan dibayangkan apapun. Karena Allah itu maha gaib. Kita pun belum pernah melihat Allah. Paham sampai sini sama? Nah, ini ayat tolong dipegang terus Pak. Kalau Anda nanti pikirannya
nakal ya, pikirannya liar kemana-mana, membayangkan sesuatu ya, Anda anggap itu Allah, langsung Anda buang dan Anda baca dalam hati laisa kamitslihi syai'un. Coba ikuti, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Nah, itu surat Asy-Syura, benar ya, ayat 11. Nah, dari ayat itu Pak, kemudian muncul istilah yang ini tadi. Muncul istilah apa? Satu tadi jisim, dua jauhar, tiga arad. Apa itu jisim? Apa itu jauhar? Apa itu arad? Begini. Ini alam semesta Pak ya? Alam semesta. Isinya apa alam semesta itu? Ya saya, Anda, manusia, apalagi? Bumi, tanah, bebatuan, pohon, hewan, apalagi setan, jin, malaikat, apalagi langit, itu kan alam gitu. Semuanya alam ya. Selain Allah itu namanya alam. Termasuk jin, setan atau apa tadi malaikat yang nggak kelihatan, makhluk gaib, itu juga namanya alam, termasuk alam. Nah, para ulama mengatakan jika ada sesuatu yang dia itu punya bentuk Pak, punya bentuk, bentuknya kecil atau sedang atau besar, itu namanya jisim. Jadi jisim itu sesuatu yang berbentuk dan bisa dipotong-potong, gitu aja. Saya ulangi, jisim adalah sesuatu yang memiliki bentuk baik kecil, sedang atau besar yang bisa dipotong-potong. Nah, itu namanya apa? Jisim. Ya, namanya jisim. Ada? Ya udah, masuk aja nggak apa-apa ya Ibu. Ya silakan. Silakan masuk. Ya. Ya, ada yang lewat ya. Ya, nggak apa-apa. Baik, saya ulangi. Apa itu jisim? Jisim adalah sesuatu yang memiliki ukuran. Tolong dicatat. Sesuatu yang memiliki ukuran baik kecil, sedang atau besar, dan dia bisa dipotong-potong. Itu namanya jisim. Berarti Anda ini jisim bukan Pak? Jisim. Kenapa? Karena kita memiliki ukuran enggak? Iya dong. Ada yang sedang kecil, ada yang gede, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya apalagi ada yang kurus, ada yang gemuk, macam-macam lah ya. Dan kita bisa dipotong-potong enggak? Bisa. Berarti manusia itu jisim. Oke. Sekarang itu manusia. Sekarang benda. Ini ada apa ini namanya? Mouse. Ini laptop, ini meja, ini kursi, ini karpet, ini masjid, batu, tanah. Dia jisim bukan? Kenapa? Punya ukuran, satu punya ukuran dan bisa dipotong-potong. Ya enggak? Punya ukuran kan? Punya ukuran enggak ini? Punya. Bisa dipotong-potong? Itulah namanya jisim. Sudah? Oke. Apalagi, pokoknya yang di bumi kita sebutin dulu yang di bumi. Pohon, mobil, gunung, apalagi Pak yang gede-gede, bebatuan ya, apa yang di bumi? Air, oke. Apalagi? Dah, pokoknya benda yang di bumi itu punya ukuran nggak? Punya. Bisa dipotong-potong? Bisa. Itulah namanya jisim jamaah. Namanya apa? Jisim. Jadi intinya jisim itu benda yang punya ukuran dan dia bisa dipotong-potong. Dan ulama bilangnya apa tadi? Allah bukan jisim. Allah bukan berupa jisim. Daripada Anda bilang begini, kebanyakan Allah bukan laptop, Allah bukan karpet, Allah bukan apa gunung, Allah bukan pohon, Allah bukan apa lagi? Bumi, Allah bukan ini, bukan itu. Kan kebanyakan nih ngomongnya. Langsung aja disingkat.
Allah bukan jisim. Nah, itu Pak, ulama itu luar biasa. Ya, untuk menunjukkan bahwa Allah itu bukan ini, bukan itu, disingkat dengan Allah bukan jisim. Apa itu jisim? Jisim adalah satu yang punya ukuran, mau kecil, mau sedang, mau gede, pokoknya punya ukuran dan dia bisa dipotong-potong. Itu namanya jisim, Pak. Nah, paham? Nah, sekarang istilah yang kedua, namanya apa? Jauhar. Apa itu jauhar? Kalau jauhar adalah jisim yang dipotong sampai kecil sekali, sudah nggak bisa dipotong lagi. Dia partikel terkecil. Apa Mas Arif namanya? Kalau dalam ilmu fisika? Atom ya. Penemuan terakhir atom katanya ya. Partikel terkecil di dunia Pak. Jadi tadi kan kalau jisim itu kan pokoknya benda yang bisa dipotong-potong. Kalau jauhar itu dia udah nggak bisa dipotong lagi, saking kecilnya ya, udah mentok Pak gitu, nggak bisa dibelah lagi istilahnya. Ya halus berarti kan dia halus sekali. Gitu. Nah itu namanya jauhar. Namanya apa? Jauhar. Disebutnya jauhar. Dan Allah itu bukan jauhar Pak. Jangan menganggap Allah itu saking nggak bisa dilihatnya, berarti dia kecil banget gitu misalnya. Ukurannya paling kecil terus nggak bisa dilihat. Nggak boleh, tidak boleh. Itu tetap benda itu Pak. Sebetulnya jauhar itu benda yang tadi dipotong-potong sampai kecil sekali. Namanya jauhar. Ya kan? Itu sebetulnya jisim juga, tapi jisim yang paling terkecil. Para ulama memberikan istilah namanya apa? Jauhar. Oke, sudah kebayang di kepala? Nah, sekarang saya tanya, malaikat itu dia termasuk yang mana? Yang jisim apa yang jauhar? Loh, jauhar itu kecil Pak. Jauhar itu kecil. Ayo, malaikat itu jisim apa jauhar? Dia bentuknya gede nggak malaikat? Ayo, tadi apa definisi jauhar jisim? Sesuatu yang punya ukuran dan dia bisa dipotong-potong. Malaikat itu Bapak Ibu, malaikat Jibril saja kata Nabi, itu sayapnya kalau dibentangkan bisa menutupi timur sampai barat. Berarti dia punya ukuran nggak? Nah, berarti kita bisa jawab, malaikat adalah jisim. Cuma begini bedanya Pak, kalau yang tadi pertama kan bisa kita pegang. Itu namanya jisim kathif. Tulis. Namanya jisim kathif. Kathif itu yang bisa dipegang tangan. Ya, kathif, kathafa, kathif, ya. Kalau malaikat itu jisim yang latif. Latif itu lembut, tidak bisa Anda pegang. Malaikat itu ada di sini Pak. Dia ngumpul bersama Anda, mendoakan Anda di sini Pak. Didoain Anda, dimintakan ampun kepada Allah. Masya Allah, enak kan ngaji Pak? Duduk di sini sambil ngontak ngantuk enak. Ya. Itu Anda didoakan Pak sama malaikat. Dan malaikat itu jisim latif. Apa itu? Dia punya bentuk tapi nggak bisa dipegang. Jadi bedanya apa? Jisim kathif sama jisim latif. Kalau kathif benda yang bisa dipegang, manusia, apalagi meja, gunung, pohon, itu namanya jisim kathif. Apa tadi? Yang bisa dipegang dengan tangan. Tapi kalau yang tidak bisa dipegang tangan, namanya jisim latif. Seperti apa? Malaikat, jin, apalagi setan, makhluk-makhluk gaib itu jisim latif namanya Pak. Oleh sebab itu Pak, Bu, di kitab-kitab akidah definisi malaikat itu adalah ajsamun nuroniyatun. Malaikat itu jisim yang berupa cahaya gitu. Nuroniyah itu kan cahaya. Dia jisim, ajsam itu jisim dia itu. Ya. Tapi jisim yang latif. Jisim yang tidak bisa dipegang tangan. Nah, Allah itu Pak bukan sesuatu yang seperti malaikat tadi. Jisim yang tidak bisa dipegang tangan, bukan seperti itu dia. Ya, jadi jangan beranggapan Allah itu gaib seperti kayak malaikat, kayak jin, kayak setan. Bukan. Karena mereka
jin, setan, malaikat itu juga jisim. Cuma jisimnya jisim latif gitu. Paham? Nah. Baik, sudah ya. Apa itu bedanya jisim dengan jauhar? Intinya mah jisim itu punya bentuk, punya ukuran. Tapi kalau jauhar itu udah nggak ada ukurannya lagi ya, udah paling kecil ya. Dan di dunia contohnya cuma tadi Mas Arif apa? Atom ya. Ya, jauhar itu Pak contohnya cuma satu dia, atom itu tadi ya. Penemuan para ahli fisika partikel terkecil ya. Partikel terkecil itu adalah atom ya. Nggak tahu ada penemuan baru lagi atau enggak ya. Pokoknya jauhar itu yang paling kecil intinya. Nah, sekarang yang istilah ketiga namanya apa? Arad. Ya. Nah ini hati-hati Pak. Arad adalah sifat benda, sifat jisim, sifat jauhar. Sifat apa? Benda, sifat jisim atau sifat jauhar. Contoh. Tadi contoh jisim apa? Manusia. Manusia itu Pak sifatnya apa? Diam, bergerak. Catat. Berarti diam dan bergerak itu namanya arad. Allah itu Pak Bu tidak bisa disifati diam, tidak bisa disifati bergerak. Karena Allah bukan arad. Hati-hati. Jadi Allah nggak bisa dibilang begini, Allah diam di suatu tempat atau Allah bergerak. Nggak boleh. Nah, terus apa Pak Ustaz? Ya itulah Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Dipegang terus ayat yang tadi. Jangan sampai Anda punya keyakinan Allah itu bergerak seperti kita, Pak. Kadang diem terus bergerak. Apalagi ada orang gara-gara salah dalam memahami hadis, kata mereka Allah itu bergerak, Pak, dari atas aras setiap sepertiga malam yang terakhir bergerak turun ke langit dunia. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Hati-hatilah. Bergerak, berpindah itu namanya arad. Arad itu sifat benda, sifat makhluk. Kita nggak boleh mensifati Allah dengan sifat makhluk. Imam Tohawi itu keras sekali Pak dalam kitab Matan Tohawiyah ini. Man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafara. Ya Allah, siapa yang mensifati Allah dengan sifat-sifat benda, sifat manusia, bergerak, naik, turun, ke depan, ke belakang, kanan, kiri, faqad kafara, dia kafir. Keras sekali Pak itu Imam Tohawi. Ulama salaf beliau, meninggal tahun 300 berapa? 333 kalau salah ya, atau 321 ya. Lupa saya. Tahun 300-an lah, tahun 300-an Hijriah. Nah, jadi tidak boleh mensifati Allah dengan arad. Apa tadi arad? Sifat benda. Benda itu kan kadang diam. Ini kan benda bukan ini? Diam enggak dia? Diam. Terus bisa bergerak enggak? Allah itu tidak boleh dikatakan diam atau bergerak. Dah cukup berhenti di situ. Jangan dipikirin tentang Allah, Pak. Tidak boleh dipikirin. Makanya salah itu kalau meyakini Allah bergerak dari atas langit turun ke mana? Langit ke dunia. Mungkin ada yang protes begini, Pak. Bagaimana dengan hadis Sahih Muslim? Ya, Sahih Muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Shallallahu ala Nabi Muhammad, pernah bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa ats-tsuluts al-akhir ila sama'id dunya. Itu Pak kalau terjemahannya Pak, Allah yanzilu turun. Rabbuna itu apa? Tuhan kita, yaitu Allah. Hadisnya sahih ini Pak, Sahih Muslim. Allah turun sepertiga malam yang akhir. Kemana turunnya? Ilas sama'id dunya, ke langit dunia. Tahu langit dunia Pak? Langit dunia itu tuh yang biru kalau siang hari itu. Langit pertama. Hadisnya bunyinya yanzilu Rabbuna Pak. Ini hadis sahih. Kata para ulama, nah ini hati-hati cara memahami hadis itu. Ini banyak zaman sekarang itu tekstual banget Pak. Dia meyakini betul-betul Allah turun dari atas langit yang jauh sana, di atas aras turun ke langit pertama. Salah paham terhadap hadis itu. Jadi yang benar gimana cara memahaminya?
kata Imam Nawawi, hadis nuzul yanzilu rabbuna ini termasuk hadis mutasyabihat. Kalau ayat Quran itu ada yang ayat muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Hadis juga begitu, sama. Ada hadis yang muhkamat, ada hadis yang mutasyabihat. Nah, hadis yang tadi itu Pak, yang menyebutkan Allah turun itu namanya hadis mutasyabihat. Kalau mutasyabihat tidak boleh dipahami secara tekstual, catat itu. Nggak boleh memahami, oh Allah turun, tidak boleh. Turun itu arad Pak. Apa tadi arad? Sifat benda. Benda itu bisa naik turun. Gitu. Jadi gimana memahami hadis itu? Ada dua cara. Pertama, tafwid makna, kata para ulama. Kata Imam Nawawi Pak dalam syarah Sahih Muslim, tafwid makna. Kita imani sifat nuzul, tapi bukan bermakna benar-benar turun. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Itu namanya tafwid makna Pak namanya. Pokoknya imani sifat nuzul, jangan ditolak hadis itu. Hadis sahih itu. Jangan ditolak sifat nuzul. Tetapkan Allah punya sifat nuzul, tapi nuzul bukan bermakna turun, bukan bermakna pindah dari satu tempat ke tempat lain. Bukan itu maknanya. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Atau cara kedua apa? Yaitu takwil. Siapa yang mentakwil hadis nuzul? Di antaranya Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i, guru besar hadis di Madinah. Namanya siapa? Imam Malik. Kata beliau Pak, ditakwil itu Pak hadis tadi. Yang turun itu adalah rahmatnya Allah, ya, perintah Allah, bukan Allahnya yang turun. Allah itu ada tanpa tempat. Allahu maujudun bila makan. Di mana Allah Pak? Allah ada tanpa tempat. Allah bukan di bumi, Allah bukan di langit, Allah bukan di arsy. Allah bukan di mana-mana. Salah semua itu. Cukup imani Allah ada tanpa tempat. Ini akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Nah, balik lagi. Apa tadi intinya arad? Sifat benda, bergerak, diam. Apalagi sifat benda? Benda itu punya warna nggak? Apa warnanya? Merah, putih, hitam, kuning, hijau. Apalagi Bu? Warna-warna Bu? Biru, ungu, apalagi coklat. Itu namanya arad Pak, Bu. Allah itu bukan warna dan tidak ada warnanya. Karena memang Allah bukan makhluk. Orang mungkin bingung, gimana ya? Bukan merah, bukan putih, bukan kuning, ya kan? Nah selama ini yang kita lihat itu kan rata-rata punya warna nggak? Punya. Karena itu makhluk Pak. Yang kita lihat itu makhluk Pak. Yang punya warna itu intinya arad, dia makhluk. Allah itu bukan punya warna tadi loh, bukan. Jadi apa Allah? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Pak. Itu ayat itu Allah sendiri Pak yang mengatakan dalam Al-Quran bahwa saya, kata Allah, laisa kamitslihi syai'. Cukup imani aku ada, ya. Cukup imani Allah ada. Tapi adanya Allah tidak seperti segala sesuatu yang ada. Ini Pak, kalau nggak ngaji tauhid Pak, saya yakin banyak yang keliru dalam mengenal Allah. Yakin dah. Pasti ada yang mengira-ngira Allah itu warnanya putih. Ayo, hati-hati. Banyak yang mengira Allah itu punya warnanya apa? Putih. Karena dalam pandangan manusia putih itu kan warna suci katanya gitu ya, warna bersih, indah. Anda itu sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Udah, katakan Allah bukan warna, bukan bentuk kecil, bukan bentuk besar, bukan berpindah atau diam atau berada di suatu tempat. Itu semuanya makhluk. Semuanya apa? Makhluk. Nah, Bapak Ibu,
daripada nyebut kebanyakan, Allah bukan gunung, bukan langit, bukan bumi, bukan ini, bukan itu. Terus apa lagi tadi? Allah bukan yang seperti atom, Allah bukan bergerak, berwarna, punya sisi depan, sisi belakang, kanan kiri. Itu arat itu, Pak. Sifat depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, itu arat cuma sifat itu. Daripada bilangnya kebanyakan, disingkat. Allah bukan jisim, Allah bukan jauhar, Allah bukan arat. Bahasa Arabnya biasanya kalau di kitab-kitab akidah, para ulama bilangnya begini, Annallaha ta'ala laisa bijismin wala jauharin wala aradin. Paling banyak itu saya temukan di kitab-kitab Madzhab Hambali, Pak. Madzhab Atsari Hambali yang ketiga. Kan madzhab akidah ada 3 ya, Asy'ari, Maturidi, Atsari. Atsari itu yang Hambali itu. Ternyata paling banyak menyebutkan Allah bukan jisim, jauhar, artu, justru malah dari madzhab Atsari, Pak. Nah, dan sama akidahnya sama dengan Asy'ari, Maturidi, bahwa Allah itu bukan benda, bukan jisim, bukan jauhar yang kecil banget tadi, dan juga bukan arat yang bergerak, diam, berwarna, apalagi naik, turun, apalagi punya sisi depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, itu bukan. Allah bukan arat. Pusing. Inilah namanya tauhid, Bu. Sebetulnya ilmu kayak gini itu ilmu dasar loh. Dan kalau kita nggak tahu ilmu dasar ini, kita berdosa. Kalau Anda menganggap ini ilmu yang sulit, padahal ini sebetulnya ilmu yang dasar, terus Anda nggak mau belajar ini, kita berdosa setiap hari. Kenapa berdosa? Hukumnya wajib mengenal Allah dengan sifat ini. Pak Ustadz, pakai Asmaul Husna aja lah mengenal Allah. Saya paham 99 Asmaul Husna itu kalau Anda pelajari semua, itu ringkasannya itu ini. Gitu loh. Jadi orang yang belajar 20 sifat ini, Bapak Ibu, dia pasti menguasai 99 itu, Pak. Karena seluruh Asmaul Husna yang ada berapa? 99. Kata para ulama, maknanya, tahu maknanya ya, kandungan maknanya itu sudah diwakili oleh sifat-sifat yang ini, Pak. Lah kalau kita bilang, aduh pusing Pak Ustadz, sifat mukhalafatul hawadisi misalnya, loh Anda berarti nggak bisa memahami Asmaul Husna itu. Ini yang ringkas saja nggak bisa, apalagi Asmaul Husna. Nah oleh sebab itu, pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, pelan-pelan. Jangan sampai kita tidak kenal Allah. Hati-hati. Karena kalau nggak belajar sifat nomor 4 ini, khawatir orang awam mengira Allah itu punya bentuk, punya ukuran. Khawatirnya begitu. Terus dia membayangkan Allah itu punya warna tadi loh. Padahal laisa kamitslihi syai'. Gitu loh Bapak Ibu. Ceritanya begitu. Ya. Dan ini bukan ilmu yang dakik itu sebetulnya. Dakik itu apa ya? Ilmu dakik itu ilmu yang jelimet, bukan. Sebetulnya ini dasar banget, Pak. Dulu kita belajar kayak gini tuh di TPA. Di mana? Madrasah, sekolah sore biasanya kalau di Jawa itu. Ya, masalahnya waktu TPA, waktu kecil kita nggak dijelaskan detail, cuma nyanyi wujud kidam bako mukhalafatu, nyanyi doang, nyanyi tok. Pas ditanya apa itu kidam apa ya? Apa itu qiyamu binafsi? Apa ya lah? Nggak paham. Apa itu mukhalafatul hawadisi? Nggak paham. Karena tidak didetailkan, tidak dijelaskan secara jelas gitu. Seperti para ulama kita menjelaskan dalam kitab syarah. Jadi ini ada kitab syarahnya ya. Syarah Aqidatul Awam gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita tegaskan Allah bukan apa tadi? Allah bukan jisim. Allah bukan jauhar, Allah bukan arat. Kalau saya simpulkan Bapak Ibu ya, paling gampang sifat mukhalafatul hawadis itu, Allah itu tidak seperti makhluk gitu aja. Allah bukan berupa benda, Allah tidak memiliki ukuran, apalagi Allah tidak memiliki warna, Allah tidak bergerak, tidak diam. Apalagi Allah tidak punya sisi depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Laisa kamitslihi syai'un. Titik gitu aja.
bahasa paling mudah lagi, Allah itu di luar tempat dan waktu ya, di luar dimensi tempat dan waktu. Tapi kalau pakai kalimat ini Pak, saya khawatir dia nanti membayangkan, oh berarti kalau gitu Allah di luar alam. Kalau di luar alam berarti sama aja berada di suatu tempat juga itu. Nggak boleh, nggak boleh. Ada Pak orang yang mengira kalau Allah bukan di alam sini, bukan bertempat ya, berarti Allah tuh paling luar, di luar alam kata dia gitu. Itu salah. Makanya Syekh Nawawi Pak di dalam kitab Nurul Dholam Syarah Aqidatul Awam kata beliau begini, Allah itu laisa fi dakhilil alam wa laisa kharijan anha. Saya nemu kalimat itu dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Allah itu bukan berada di dalam alam. Ini alam kan Pak ya, alam semesta. Bukan berada di dalam dan juga bukan di luar alam. Terus di mana Pak Ustaz? Allah itu Tuhan, bukan benda, bukan apa-apa. Jadi nggak bisa ditanya di mana. Cukup imani Allah ada tanpa tempat. Anda sudah aman akidahnya itu Pak, kalau sudah meyakini dalam hati seperti itu Pak. Tapi kalau masih meyakini Allah itu adanya di atas aras, duduk-duduk di sana, ya ngeliatin makhluknya gitu. Terus kalau sepertiga malam yang akhir turun, ya turun ngeliatin orang tahajud, la ilaha illallah. Itu namanya akidah tajsim tuh kayak gitu Pak. Itu akidah tajsim. Kalau ndak ngaji sifat 20, kepikirannya pasti kayak gitu dia, pasti itu. Pak Ustadz, lah kalau kita berdoa kan tangannya ke atas, ya berarti Allah di atas dong. Ini dia main logika Pak. Kita jawab lagi. Lah kalau kamu doa tolak balak ke bawah tangannya, Allahnya pindah ke bawah apa gimana? Itu cara jawabnya itu pakai logika juga. Mengangkat tangan ke atas, kata Imam Nawawi dan imam yang lainnya, Imam Ghazali termasuk Pak, ini adalah kiblatnya doa. Sebagaimana kita kalau sholat, kiblatnya sholat kemana? Ke Ka'bah. Apakah Allah di Ka'bah? Enggak Pak. Kita sholat itu mengarah ke Ka'bah karena maunya Allah kita sholatnya ke sana. Kiblatnya sholat itu adalah Ka'bah. Tapi bukan Allahnya di Ka'bah loh ya. Sama ketika ngangkat tangan ke atas, langit itu kiblatnya doa, bukan Allahnya di langit. Gitu Pak. Ini kalau nggak ngaji nggak ngerti kita. Bener dah. Kena syubhat-syubhat Wahabi itu. Ya. Iya. Gampang terpengaruh. Bener deh, syubhat yang kayak gitu tuh orang awam gampang terpengaruh. Loh, kalian kalau berdoa kan ngangkat tangan ke atas. Ya Allah di atas. Ya kalau gitu kita balik aja. Kamu sholat ngapain ngadep ke Ka'bah? Kalau Allah di atas, ya ngadepnya ke sana kalau bisa gitu loh. Ya, ngapain ngadep ke Ka'bah? Jadi sholat menghadap Ka'bah itu kiblat sholat. Kalau ngangkat tangan ke atas ketika berdoa, kiblat doa. Kenapa? Karena langit itu tempat rahmat Allah. Makanya kita mengangkat tangan ke atas, gitu. Nah, pokoknya syubhat-syubhat itu Pak, kalau Anda nemu di WA, di Facebook, kirim ke saya. Nanti saya yang jawab dah kalau Bapak Ibu bingung. Karena saya khawatir memang jamaah itu banyak yang terpengaruh kajian-kajian Wahabi itu. Ya, padahal ulama salaf kita sudah membentengi kita di dalam kitab-kitab Pak. Orang awam jamaah itu kan nggak bisa baca kitab, yang bisa ustadznya, gurunya, kiainya. Ya kita harus sampaikan gitu, ya melalui pengajian gitu. Alhamdulillah. Jadi seperti inilah Bapak Ibu mengenal Allah itu pelan-pelan Anda, ya pelan-pelan. Kemarin mulai dari sifat wujud. Saya yakin Allah itu ada. Terus sifat nomor 2, qidam. Adanya Allah itu tanpa permulaan, tidak dilahirkan, tidak diciptakan oleh yang lain. Itu qidam. Terus nambah lagi baqo. Oh Allah itu adanya, Allah kekal selama-lamanya, enggak mati-mati Allah itu. Tidak mengalami kematian. Itu namanya baqo ya. Terus nomor 4 hari ini apa itu? Mukhalafatul hawadi. Oh Allah itu bukan makhluk, bukan benda yang punya ukuran kecil, sedang, besar, bukan benda yang bergerak pindah satu tempat lain gitu. Nah itu cara mengenal Allah begitu Bapak Ibu. Kalau Anda mengenal saya gimana? Bapak Ibu kalau pengen tahu saya gimana biasanya? Ustadz Ajib ini nama lengkapnya siapa ya? Gitu kan ya? Ya saya jawab Muhammad Ajib ya. Ustadz Ajib ini tinggalnya di mana ya?
Ya kan? Kalau nanya seseorang kan tinggalnya di mana? Kalau nanya Allah itu tinggalnya di mana ya? Yang nggak ada alamatnya. Allah itu bukan manusia kok, bukan jisim, bukan jauhar. Cukup katakan Allah ada tanpa tempat, begitu ya. Ustaz Ajib ini udah nikah apa belum ya? Nah, kan gitu kalau kenalan sama saya kan. Ya, kalau udah nikah istrinya berapa ya? Gitu. Iya kan? Iya. Kalau jawab satu takutnya dua, ya. Jawab dua takutnya tiga, kan gitu. Itu kenalan sama manusia begitu Bapak Ibu. Tapi kalau mengenal Allah tuh nggak kayak gitu. Anda itu sudah diarahkan ulama. Nih loh, kalau mau kenal Allah tuh kuasai minimal 20. Minimal. Kita tidak membatasi sifat Allah ya. Ini minimal. Kalau 20 ini sudah paham, wah iman Anda sempurna Pak, insya Allah. Sempurna ya, nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan apa? Yauma tabyaddu wujuh. Apa itu? Di mana kita nanti Pak wajah kita berseri. Yauma tabyaddu wujuh. Para ulama di antaranya Imam Ibnu Katsir menafsirkan, itulah orang-orang yang min ahli sunnah wal jamaah. Nanti di surga yang wajahnya berseri-seri itu Pak, yang indah, ganteng-ganteng Pak, cantik-cantik, itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dalam ayat wujuhun gimana? Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari di mana ada wajah yang berseri-seri, itu ahlus sunnah wal jamaah Pak, kata Imam Ibnu Katsir. Tapi ada juga yang wa taswaddu wujuh. Apa? Mukanya hitam Pak, muram, pokoknya merengut, nggak ada cahayanya Pak mukanya. Itu laisa min ahli sunnah wal jamaah. Tuh ciri-cirinya seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang min ahli sunnah wal jamaah, yang nanti wajahnya berseri-seri. Yauma tabyaddu wujuh, bukan yang wa taswaddu wujuh. Insyaallah, amin. Makanya kita ikuti arahan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah selamat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dah. Ini baru ngomongin jisim, jauhar sama arad doang loh ya. Nanti masih ada banyak lagi nih ya. 1, 2, 3, 4. Walah masih banyak ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Belum dalilnya nanti ya. Dalilnya banyak Pak. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan. Tiap hari tahlilan kan? Bacanya kulhu kan? Itu kalau baca kulhu itu dirasakan apa ya? Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Enggak ada rasanya kan? Karena enggak ngaji tauhid. Tapi kalau Anda ngaji tauhid Pak, pas baca wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu dirasakan makna Allah itu bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad. Allah bukan benda, Allah bukan yang saya pikirkan, itu salah semua, gitu loh Pak. Kenapa? Tidak ada satupun yang setara. Setara itu yang mirip dengan dia, yaitu dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Lah kalau kita bilang Allah itu duduk di atas aras, punya bentuk gitu, berarti buat apa ini ayat walam yakun lahu kufuwan ahad? Ya, dibuang ayat ini. Buat apa ayat laisa kamitslihi syai'-nya? Gitu ya. Alhamdulillah, semoga Allah jaga akidah kita Pak, amin. Semoga Allah menjaga keluarga kita, anak keturunan kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dari pemahaman yang bukan dari ahlus sunnah wal jamaah. Dan semoga hati kita tetap terus yakin, mantap beriman kepada Allah dengan sifat-sifatnya yang mulia ya. Dan Allah jaga kita dan keluarga kita, keturunan kita dengan pemahaman akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin.